Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai pada subtematika, tepatnya pada pembelajaran satu. Tetap di tema satu ya. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, IPS 3.2 dan 4.2 mengenai keragaman makanan tradisional di Indonesia. Yang ketiga, IPA KD 3.6 dan 4.6 mengenai sifat bunyi bertemu dengan permukaan benda. Untuk itu, mari kita mulai. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Contohnya ini ya, pempek berasal dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Makanan ini terbuat dari ikan, belida, dan tenggiri. Pempek dapat dihidangkan dengan cuko, yakni kuah yang bahannya terbuat dari gula merah. Pempek adalah salah satu makanan yang juga digemari oleh masyarakat Indonesia. Di sini ada kata yang mana kira-kira yang menjadi gagasan pokok? Ya, ini kalimat pertama adalah gagasan pokok. Ini adalah paragraf deduktif ya, seperti yang kita pelajari. Hanya mengingat-ingat saja. Kadang-kadang ada kata sulit ya. Ini kata yang biasanya kita ucapkan memang, tapi belum tahu arti. Seperti ini, provinsi. Apa sih arti provinsi itu? Ternyata, provinsi adalah satuan teritorial yang sering dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. Ya, jadi provinsi itu satu wilayah dari eh, pemerintahan negara, yakni wilayah administratif kayak Jawa Timur gitu contohnya ya. Itu masih ada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang ingat-ingat saja ya. Kita lanjut. Yang kedua, keragaman makanan tradisional di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ya, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya. Kaya dengan budaya, suku bangsa, dengan segala keunikannya masing-masing. Tidak terkecuali makanan. Kuliner di Indonesia itu kalau kalian telusuri, mungkin bertahun-tahun ya baru bisa habis. Karena begitu banyak ragamnya. Contoh saja, kalau di Jawa itu ada yang namanya soto kan ya. Soto itu kalau di Jawa Timur aja udah ada beberapa ya. Ada soto Lamongan, ada soto Madura, dan soto yang lain-lain ya. Belum di Jawa Tengah, masih soto aja sama. Ada soto seger, ya, dan lain-lain. Ada soto Betawi, macam-macam. Itu cuma soto saja ya yang sama. Kalau kita lihat dari makanan yang lain, pasti lebih kaya lagi ya. Ini untuk kita bahas satu persatu ya, sebagai contoh saja sekedar, karena nggak mungkin kan ya dijelaskan semuanya, nggak selesai satu semester. Nih, yang pertama Bika Ambon, berasal dari kota Medan ya, Sumatera Utara. Terbuat dari bahan-bahan seperti telur, gula, dan santan. Bika Ambon umumnya dijual dengan rasa pandan meskipun juga kini tersedia rasa-rasa lain. Ini ya, tampilannya seperti ini. Teksturnya mirip terang bulan gitu ya, tapi rasanya lebih manis gurih ke santannya itu ya.
Warnanya kuning karena ada campuran tepung dan berwangi pandan biasanya. Terus yang kedua ada rendang. Nih, rendang Padang, masakan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu rempah yang kaya. Masakan dengan cita rasa yang pedas ini digemari oleh seluruh kalangan masyarakat dan dapat ditemukan di seluruh rumah makan Indonesia, Malaysia ataupun di negara lainnya. Rendang itu pernah ya kemarin dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Ya, nomor satu rendang itu ya, karena rasanya bisa diterima oleh seluruh masyarakat, bahkan masyarakat luar negeri ya, merasakan rendang itu enak dan mengakui bahwa rendang itu sebagai salah satu makanan terlezat di dunia. Selanjutnya, gudeg. Gudeg itu kalau di sini mirip jangan tewel gitu ya, tapi lebih kuahnya lebih sedikit. Nih, gudeg adalah salah satu masakan tradisional Jogja yang menggunakan nangka muda dan santan sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu rempah yang kaya. Masakan dengan cita rasa yang manis gurih ini digemari oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama orang Jawa ya. Terbuat dari nangka muda atau yang biasa kita sebut sebagai tewel itu loh ya. Tewel yang banyak getahnya itu. Nah, cara masaknya itu nangka muda itu dikukus terlebih dahulu ya. Nanti dimasak dengan bumbu-bumbu dan juga diberi kuah santan. Terus dibiarkan hingga agak meresap bumbunya ya, akhirnya seperti ini. Biasanya disajikan dengan telur atau ayam atau kulit sapi itu ya, krecek biasanya. Kalau di gudeg autentik Jogja itu yang asli dari Jogja agak cenderung manis rasanya ya, manis dan gurih. Itu ya, kita lanjut. Terus sate ayam Madura merupakan sate ayam dan kambing tradisional yang populer dan banyak dijajakan di kaki lima. Banyak ya di kalau mau beli sate kan gampang di Pasuruan ya, banyak kan. Sate ayam dan kambing Madura akan dibakar saat dipesan dan dengan lontong atau nasi putih dimakannya ya. Irisan daging ayam dan kambing disajikan dengan celupan saus kacang dan kecap manis yang menjadi ciri khasnya. Di sini ya, tahu semua kan ya? Kalau di Pasuruan itu rata-rata kayaknya pakai kecap tradisional itu loh, kecap dorang ya. Itu memberikan cita rasa manis yang enak ya. Ini biasanya dikasih apa? Irisan bawang merah ya. Tahu kan ya, semuanya pernah makan sate kayaknya. Yuk kita lanjut. Bebek betutu ini dari Bali ya. Kombinasi rempah-rempah khas Bali dengan proses memasak yang sangat lama ya, ini 12 jam. Menjadikan makanan ini punya cita rasa unik yang disuka semuanya. Cara masaknya itu ayam dibersihkan ya, terus dibumbui. Setelah itu ditaruh di wadah tembikar itu apa? Ditaruh di lantai, terus ditutupi wadah tembikar dan dikasih sekam di atasnya. Kulit padi itu ya. Setelah itu sekamnya itu dibakar. Jadi terjadi cara masak yang slow cooking gitu ya. Memasak dengan cara lambat sampai 12 jam. Akhirnya bumbunya meresap dan rasa ayamnya empuk banget. Kita lanjut ya. Coto Makassar berasal dari Sulawesi Selatan. Kuahnya agak kental ini ya. Berwarna putih kecoklatan, dibuat dari rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris kecil-kecil. Biasanya soto ini dinikmati bersama ketupat atau buras ini ya. Ketupatnya kalau di Jawa itu kan
hijau muda ya. Kalau di sana itu yang sudah agak hijau tua, udah daun yang agak tua gitu. Namanya bukan ketupat, buras. Kecil-kecil ini ya, harganya 1.000. Saya pernah ke Makassar itu, harganya cuma 1.000 ini, buras. Terus ini bentukannya soto ini ya, hampir mirip soto, cuma rasanya ya beda ya kuahnya. Mungkin ada kemirinya mungkin yang kuat di sini ya. Ini yang namanya coto Makassar, ada jeroan sapi sama daging sapi. Terus kita lanjut terbang ke Maluku dan Papua. Ini ada yang namanya papeda. Ini dibuat dari pohon sagu. Jadi pohon sagu itu ditebang, terus batangnya ditumbuh ya, ditumbuh, dibelah jadi dua, terus ditumbuh hingga menjadi bubuk. Setelah itu, setelah menjadi pupuk, nanti dikasih air, direndam ya, didiamkan hingga menjadi ini apa namanya patinya itu. Nah, itu yang namanya tepung sagu. Dikeringkan, setelah itu dikasih air panas hingga menjadi seperti ini bentukannya ya. Ini namanya papeda, berasal dari sagu. Karena kan di sana makanan pokoknya bukan nasi ya. Ada ubi, ada papeda ini juga. Ini biasanya dimakan pakai sop ikan ini ya, sop ikan. Atau dengan ikan goreng seperti ini ya, ikan goreng berbumbu kuning. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sifat bunyi bertemu dengan permukaan benda. Seperti yang kita ketahui, bunyi memerlukan media untuk merambat. Ada benda gas, benda cair, benda padat, semua bunyi bisa merambat. Terus kira-kira bagaimana kalau ternyata bunyi itu bertemu dengan benda keras? Apa yang terjadi? Ya, bunyi akan dipantulkan. Ini ya, apabila mengenai benda keras, bunyi akan dipantulkan. Nih, namanya ini tembok ya. Terus ada gelombang bunyi. Nanti sama tembok ini akan dipantulkan kembali. Ya, benda keras yang bisa memantulkan bunyi itu apa? Dinding, kayu, besi, seng, kaca, dan lain-lain. Pokoknya yang apa? Yang keras. Sedangkan bunyi kalau menabrak benda lunak ternyata apa? Akan diserap atau diredam. Nah, mengenai permukaan benda yang lunak seperti kain, karpet, selimut, kasur, kapas, busa wol, dan lain-lain. Coba ini biasanya terlihat bedanya ya. Kalau kita masuk ke rumah yang baru, yang belum ditempati, itu kan kosong. Kalau kita ngomong kan suaranya biasanya mantul-mantul ya. Sedangkan kalau rumah yang sudah lama ditempati, banyak perabotannya, ada karpet, selimut, bantal, gitu-gitu ya. Itu kan bisa ini agak redam ya, suaranya agak mantul lagi. Ya, itu contoh dari sifat bunyi apabila mengenai benda. Yakni dalam hal ini benda yang keras dan benda yang lunak. Lanjut ya. Ini kalau kita teriak di apa dekatnya tebing itu kan pasti kembali ke kita ya suaranya. Ya, itu namanya dipantul. Lanjut ya. Nih, sudut pantul gini ya. Ini ya. Nah, ini gelombang datang dipantulkan.
menjadi ya menjadi ya ini datang, bunyinya datang terus mengenai benda keras, akhirnya dipantulkan. Ini sudut pantulnya ini membentuk sudut yang sama ya, normal. I sama dengan R, garis apa sudut datang sama dengan sudut pantul, seperti itu ya. Coba kalian buka ya LKS tema 1 halaman 78. Kalian melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi untuk lebih memahami konsep ya. Terus direkam ya. Nanti saya lihat. Oke, mungkin seperti itu pembahasan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, kalian langsung saja dapat melalui Classroom dan WhatsApp. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.